Hari ini kita akan menyimak tayangan tentang negeriku maritim, potensi sumber daya. Yuk kita simak. Halo Sobat Maritim, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki 17.000 pulau dengan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer persegi. Kondisi perairan yang sangat luas ini memberi Indonesia potensi sumber daya hayati yang cukup besar. Salah satunya potensi perikanan air tawar, air payau, dan air laut. Sebagai negara tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, ternyata membawa pengaruh pada banyaknya macam biota laut yang dimiliki Indonesia. Sebagai bagian dari biota laut, jenis-jenis ikan di Indonesia cukup beragam, Sobat. Jenis-jenis ikan tersebut dapat dilihat dari jenis ikan ekonomis penting dan ikan tidak ekonomis, di mana jumlahnya sangat banyak. Ikan yang memiliki nilai ekonomis penting adalah ikan yang harganya tinggi dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Apa saja ya yang tergolong jenis ikan ekonomis penting di Indonesia? Penasaran? Sobat Maritim juga pasti penasaran kan? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Jenis ikan ekonomis penting dibagi dua, yaitu kelompok ikan pelagis dan kelompok ikan demersal. Kedua jenis ikan ini sama-sama memiliki nilai ekonomis penting dan nilai gizi yang tinggi. Saatnya berkenalan dengan aneka ikan pelagis. Yang termasuk jenis ikan pelagis adalah golongan ikan tuna dengan nama ilmiahnya Thunus. Termasuk dalam jenis ini antara lain ikan tuna mata besar, ikan madidihang, dan ikan albacora. Dari sekian banyak jenis ikan pelagis jenis TTC atau tuna tongkol cakalang, termasuk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain memiliki harga tinggi, jenis ikan ini menjadi bahan baku produk olahan perikanan. Komoditas ini tidak hanya diminati oleh konsumen dalam negeri, tetapi juga sangat diminati oleh konsumen mancanegara. Biasanya komoditas ini dikonsumsi dalam bentuk daging mentah atau sashimi dan produk olahan seperti tuna kaleng, abon tuna, diversifikasi produk makanan olahan lainnya. Ciri-ciri utama jenis ikan ini antara lain hidup di permukaan air laut, mengandung minyak dengan kadar mencapai 30%, hidup secara bergerombol. Nah, kalau ikan-ikan yang berikut ini banyak digemari masyarakat, Sobat. Karena harganya terjangkau, rasanya enak, dan bernilai gizi tinggi. Ikan-ikan ini dapat diperoleh dengan mudah di pasar, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Kalian pasti pernah kan menjumpai dan makan ikan-ikan ini? Setelah mengetahui tentang jenis-jenis ikan pelagis, sekarang kita kenalan dengan ikan demersal yuk. Apa saja ya yang termasuk jenis ikan demersal ini? Ikan demersal merupakan jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, dapat tertangkap dengan alat tangkap ikan dasar. Yang termasuk alat tangkap ikan dasar contohnya adalah troll dasar atau bottom troll, jaring insang dasar atau bottom gill net, rawai dasar atau bottom long line, bubu, dan lain sebagainya.
Ikan demersal ini selain memiliki nilai ekonomis tinggi, juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah dijumpai di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Ada banyak jenis ikan demersal loh, sobat. Jenis ikan demersal tersebut antara lain kakap merah, kakap putih, kerapu, bawang hitam, bawang putih. Ikan demersal ada yang hidup di perairan karang dan ada juga yang hidup di substrat pasir. Contoh lain dari jenis ikan demersal adalah ikan ekor kuning, ikan sebelah, ikan kuro, ikan pari, ikan cucut, dan masih banyak lagi. Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang luar biasa. Di antaranya berbagai jenis ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal, serta bermacam-macam biota laut lainnya. Ikan pelagis dan ikan demersal mempunyai perbedaan seperti berikut. Dari aspek tempat hidup, ikan pelagis hidup dekat dengan permukaan air. Sementara ikan demersal hidup di dasar perairan. Kandungan minyak ikan pelagis mencapai 30%, sementara ikan demersal hanya 1-4% saja. Jika dalam beraktivitas, ikan pelagis biasa membentuk gerombolan, maka ikan demersal lebih suka hidup menyendiri. Baik jenis ikan pelagis ataupun ikan demersal dikategorikan sebagai ikan dengan nilai ekonomis yang penting karena memiliki harga tinggi, serta memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan tayangan Negeriku Maritim? Pastinya kagum dan bangga ya. Ternyata kekayaan biota laut Indonesia luar biasa. Ragam jenis ikannya banyak dan memiliki nilai ekonomis serta gizi yang tinggi. Pernahkah kamu ke pasar melihat ikan-ikan segar tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan nama ikan-ikan yang kamu lihat di pasar? Dari sekian banyak ikan, ikan apakah yang pernah kamu makan dan paling kamu sukai? Silahkan kamu jawab sendiri. Selanjutnya, tugasmu adalah mencatat pertanyaan berikut. 1. Dari tayangan tersebut, apakah jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis dan gizi tinggi? 2. Mengapa ikan-ikan tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi? Tuliskan alasannya. Lima hal. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh